Dan yang ketiga, Bitsus TPK 2022 pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 2 Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsil diduga dan dinyatakan terbuka umum. Ini kita akan periksa Bapak sebagai terdakwa juga dan juga sekaligus sebagai saksi dalam perkaranya Pak Surya Darmadi, ya. Demikian juga sebaliknya Pak Surya Darmadi di samping saudara sebagai terdakwa diperiksa hari ini dan juga sekaligus sebagai saksi dalam perkaranya Pak Raja Tamsil, ya. Sebagai saksi Pak Surya Darmadi sebagai terdakwa, saudara adalah pemegang saham di PT Duta Palma, Pak Duta Palma Group atau apa namanya? Damex Plantation. Oh, Damex Plantation. Ya, yang lain juga ada anak perusahaan. Anak perusahaan. Ya. Oke. Damex Plantation itu berapa banyak anak perusahaannya? Wah, kira-kira mungkin ada 30-an. 30-an anak perusahaan, termasuk Duta Palma Group. Ya, di bawah. Oke. Ya. Kalau Duta Palma Group itu terdiri dari berapa perusahaan, Pak? Duta Palma sendiri. Oh, sendiri ya. Sendiri Duta Palma. Pemegang sahamnya Damex Plantation. Damex Plantation. Dan nama tadi pemegang sahamnya Damex Plantation. Damex Plantation. Semua di bawah. Semua di bawah Damex Plantation. Ya. Damex itu apa artinya? Dan itu apa? Darmadi apa? Darmadi Express. Oh, Darmadi Express. Berarti pemegang saham mayoritasnya adalah Pak Surya Darmadi. Ya, atasnya saya. Iya. Berapa saham Pak Surya Darmadi di Damex Plantation? Itu 99,999. Ya, 99,9%. 99. Iya, Jadi 1% itu bukan 1%, 1 juta saham. oh 1 juta saham. Ya, Oke. ada adik saya. Itu ya ada terbagi di berbagai-bagai. Tapi saudara Pak Surya Darmadi semua, betul? Satu orang aja. Oh, satu orang. Ya, 1 juta saham. Siapa namanya? Si Yulia. Yulia. Ya, Apakah Yulia itu juga sebagai komisaris tidak. di Damex? Bukan. Bukan. Kenapa si masuk 1% itu kenapa? Apakah itu tuntutan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas? Undang-undang perseroan Iya. tidak boleh single shareholder. Ya, tidak boleh, Pak. Harus dua. Ya. Tidak boleh 100% dengan sahamnya, tunggal tak boleh. Tidak boleh. Harus terbagi. Ya. Ya. Jadi tuntutan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya. Begitu ya, Pak? Betul. Oke. Sekarang kita masuk langsung, bukan ke 30 itu, tapi kita masuk ke soal perkara ini. Siap. Ya, soal perkara ini berapa perusahaan, Pak, yang dimasalahkan dalam perkara ini? Dimasalahkan di 5 perusahaan. 5 perusahaan. Yang 2 sudah punya HGU. Oke. Rencana. Coba disebutkan 5 perusahaan itu apa saja? 5 perusahaan itu adalah yang punya HGU adalah Rencana Matani sama BBU. BBU. Pertama. Jadi Kencana Amal Tani Yang itu memiliki satu. Ya. Nah, iya, nanti ya soal HGU tidaknya. Iya. Ada 5 perusahaan itu. Iya. Satu Kencana Amal Tani, yang kedua BBU. BBU itu apa namanya? Bayu Bening Utama. Banyu Bening Utama. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga itu ada non HGU. ya apa namanya? Palma 1, Palma 1, Panca Agro, Panca Agro, Serinda Subur. Serinda Subur. Ya. Oke. Satu Itu lagi. terletak di mana, Pak? Satu
satu hamparan. Ya, satu hamparan itu di Indragiri Hulu. Hulu. Oke. Dari satu hamparan 5 perusahaan itu berapa luas keseluruhannya? Yang memiliki HGU 15.593. Itu Kencana Ahmad Dhani. Kencana Ahmad Dhani adalah luas yang satu 5.300, 84 satu 3.700. Itu Kencana Ahmad Dhani. Nah, itu dua hamparan ya. satu hamparan, dua Oh, HGU. satu hamparan, tetapi 2 HGU. Dua HGU. Oke. Kita bicara Kencana Ahmad Dhani dulu. PT Kencana Ahmad Dhani itu diajukan permohonan izin lokasinya tahun berapa? Itu tahun 9 saya take over sama satu teman Oh, saya. take over sama perusahaan apa? Tahun 95. Iya, sama perusahaan apa? Take over. Namanya Kencana Ahmad Dhani juga. Oh, Kencana Ahmad Dhani juga. Dan saham. Ya, siapa pemegang sahamnya itu dulu? Dulu sehingga saya namanya Titus ya. Siapa? Pak Titus. Titus. Sudah lupa nama. Titus. Iya. Oh, jadi artinya take over ya, kalau bahasa biasanya itu bapak beli lah. Ya, beli izin. Beli izin. Iya. Itu berapa anunya itu? Berapa yang bapak beli izin sama Titus itu? Kencana Ahmad Dhani awal itu? Zaman itu ya cuma berapa ratus juta aja. Iya, tapi berapa luasnya? Luasnya itu 5.384. 5.384 hektar. Iya. Ya, itu sudah ada dulu HGU-nya. Belum. Hanya ada izin SK pencadangan dari Pak Gubernur. Oh, SK pencadangan. Iya, nggak ada HGU. Belum ada izin lokasi. Pada waktu itu nggak ada izin lokasi. Oh, nggak ada izin lokasi. Zaman Orde Baru itu nggak ada izin lokasi. Tahun 9 berapa itu? Di bawah 2095. Iya, sudah 5 yang namanya di bawah 2000 ya. Tahun 5. 90-an lah. Ya. Tahun 95 Iya. itu sudah ada izin pencadangan dari gubernur. Iya. Gubernur Riau. Iya. Ya. Kemudian sudah ditanami sawit belum? Pada waktu itu masih lahan bekas. Masih lahan. Bekas HPH. Oh, bekas HPH. HPH. Oh, dulu hak penguasa hutan. Ya. Kepunyaan siapa? Saya nggak ingat yang mulia. Nggak ingat? Nggak ingat. Bukan Titus itu. Titus itu cuma punya izin. Oh, jadi kalau izin HPH berarti kan kayunya sudah diambil Ambil semua. ya kan? Ya. Berarti awal itu HPH. Ya. Betul Pak? Betul. Itu HPH. Kemudian HPH itu dijual sama Titus. Enggak. Pak Titus itu yang mengajukan permohonan untuk HPH itu. enggak kebun. Karena HPH itu Kan yang HPH siapa yang pegang? Kalau begitu. saya nggak ingat yang mulia. Jadi awalnya itu adalah hak penguasa hutan. Iya. Ya, ada pemegangnya. Dan kayu itu sudah habis. Ya, kayu itu sudah diambil lah. Ambil lah. Ya. Jadi ambil semua sama yang pegang HPH. Ya. Kemudian oleh orang pemegang HPH, tak tahu apa namanya, kemudian dikuasai oleh si Titus tadi. Iya, dapat SK pencadangan dari Pak Gubernur. Oh, dapat SK pencadangan dari gubernur. Iya. Jadi HPH ini sudah habis masa waktunya. Nggak aktif lagi. Oh, tidak aktif lagi. Iya. Oleh karena itulah maka ada SK pencadangan dari gubernur. Ya, terusan ke Menteri Kehutanan. Ya lah, Ya. oleh gubernur kan. Iya. Kemudian oleh gubernur pencadangan apa? Untuk kebun sawit. Untuk kebun sawit. Iya. Pencadangan aja. Iya. Waktu itu belum dikenal izin lokasi. Tidak ada izin lokasi. Belum ada. Iya. Waktu itulah Bapak beli. Ya beli, betul. Iya. Iya. Nah, Pak Surya Darmadi beli itu. Iya. Tahun 95. Iya. Tahun 95. SK pencadangan itu dibeli. Beli Iya. berapa? Itu udah lama, paling berapa ratus juta. Berapa ratus juta? Iya. Luasnya 5.300 hektar. Iya. Betul
betul. Betul. Yang kayunya sudah tidak ada lagi. Tidak lagi. Begitu ya? Ya. Oke. Setelah itu, setelah ada SK pencadangan itu, saudara beli, ya berapa ratus juta, begitu Iya, kan? iya. Kemudian lahan itu langsung dikuasai, Ya. langsung dikuasai. Berdasar SK pencadangan gubernur, Ya. Pemda itu survei lapangan, terus kasih rekomendasi, langsung kita kerja. Oh, langsung kerja. Kita kerja. Ada izin untuk langsung dikerjakan. Itu dengan SK pencadangan udah cukup, Pak. Sudah cukup Ya. zaman itu. Ya, zaman itu. Zaman. Kemudian dengan itu saya bisa dapat kredit, Pak. Asal orang bank tinjau ke lapangan, kita sudah tanam Didanai Bang. sambil menunggu HGU. Begitu. Ya. Apa tahap-tahapnya? Kita kan sudah pegang SKP cadangan Ya. dari gubernur. Ya. Kemudian untuk lanjut menjadi HGU, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi? Itu ada bentuk panitia B. Panitia B. apa itu panitia? Panitia B itu ada perkebunan, kehutanan, BPN, terus Tim terpadu. terpadu. Tim terpadu. Tim terpadu. Namanya panitia B. B. Ya. Apa produk yang dikeluarkan oleh panitia B? Panitia B itu di situ kalau ada okupasi kita mesti selesaikan ganti rugi. Kemudian peta semua sudah selesai. Dasar itu baru kirim ke Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan kasih perluasan, barulah ke BPN keluar HGU. Apabila itu sebentar dulu, bentar, jangan terlalu maju. Ya, ya. Jadi panitia B tadi melakukan survei lapangan. Iya. Ya. Betul. Kemudian produk yang dikeluarkan oleh panitia B tadi tim terpadu itu apa bentuknya? Bentuknya peta lokasi. lokasi. Peta lokasi itulah disitulah tempat bisa diolah. Iya, iya. Ada langsung izin pengolahannya. Itu tujuan peta itu supaya Menuju lokasi. untuk lokasi waktu terbit HGU itu jangan tumbang tinggi. Jadi Pemda itu gubernur udah kalau ini lahan belukan tinggalkan sama transmigrasi, tetap kita bangun sawit kan ada lapangan kerja, PBB, BPH, ya itulah kira-kira gitu. Oke, jadi kemudian panitia B menunjuklah Ya. PT Bayu Bening Utama. Bayu Bening Utama Iya. sebagai pemegang haknya. Iya. Hak artinya hak hak pencadangan. Iya betul pencadangan Hak dulu. pencadangan Iya. kawasan. Iya. 3.792 hektar Iya. atas nama Bayu Bening Bening Utama. Iya. Ya, Betul. sudah melalui apa panitia B? Iya. Ya. Saya mau kasih masukan kepada Yang Mulia. Kalau kita belum tanam, HGU nggak mau keluar. Kalau kita belum tanam sawit di lapangan, BPN tidak mau terbit HGU. Nggak bisa begitu. Karena ini nanti berizin atau apa nih? Gitu, Pak. Dalam prakteknya begitu. Begitu. Kalau belum ada ditanam sawit, Tidak mungkin keluar HGU. nggak keluar HGU-nya. Iya. Kok bisa begitu? Sebetulnya ketentuan itu sebelum keluar HGU tidak boleh diulang, malah terbalik malah sekarang. Ya, tapi Jadi setahu saya itu begitu. tanamin dulu, udah muncul sawitnya, udah setinggi ini, Iya. walaupun belum berbuah, tetapi ada pohon sawitnya, Iya. itu baru dikeluarkan itu. Jadi dia ini perusahaannya ada keseriusan, Pak. Ada keseriusan, Pak. Keseriusan. Untuk bangun kebun. Oh, bukan katanya izin. kalau ini serius ini, Ah. ini udah ditanam sawit nih, Iya, iya, serius iya. ini, Iya, Nah, iya. apa dikeluarin gitu? Iya, betul, Yang Mulia. Padahal ketentuannya bukan begitu. Ketentuannya itu keluar dulu HGU, baru tanah itu diolah, begitu loh Pak. Ya, saya setahu saya Dalam Yang Mulia. prakteknya seperti itu. Ya, kalau nunggu HGU ya nggak jadi dulu. Karena saudara terdakwa pelaku di lapangan, Ya. pelaku memohonkan Iya, izin, iya. gitu kan? Ya. Oke lah kalau gitu. Nanti saya pegang ya mau ngomong apa Ya, betul, betul. Kalau belum ditanam dulu, nggak mau dikeluarkan Iya. lagi. Bahwa ini serius ya investor
Ya. Itu baru pilih utama Siberida Subur, Panca Lestari, Ya. masuk di Alfamart, apakah keluar AGU-nya? Ya. Semua salah, itu loh Pak. Ya. Semua merupakan diri sudah tanam di lapangan. Tidak apa-apa, saya ikuti keterangan saudara. Iya, iya. Ya. Cuma ya itu berdasarkan ketentuan hukum apa tidak? Iya. Itu. Karena dalam panitia B itu waktu dia usul, dia juga statuskan di situ tanam berapa hektar. Jadi terdakwa Surya Mari mengatakan HGU itu pada zaman itu, Iya. kalau belum ditanamin itu tidak akan keluar HGU-nya. Iya, betul. Karena untuk menilai apakah pengusaha itu serius atau tidak untuk tanah itu. Betul sekali. Itu dasarnya. Iya. Oke. Ditanami dulu baru keluar HGU-nya. Iya. Tahun berapa keluar HGU-nya? 2003. Saya ada satu kebun sudah tanam 100%, Pak. Itu BBU tadi dulu ceritanya. Ini BBU juga udah tanam 100%. Hah? Udah tanam 100% baru keluar lagi. Oh, bukan ditanamin yang 3.792 hektar itu Ya. sudah ditanamin dulu. Udah umur berapa baru keluar itu? Itu Anunya? ya masih TGM lah, tanaman belum menghasilkan. Oh, belum menghasilkan. Iya. Umur hampir 3 tahun lah. 1 tahun setengah. 1 tahun lebih. Iya, Ya setinggi kita berdiri lah. Iya, iya. Ya kan? Betul. Ya segitulah ya kan. Baru keluar itu HGU-nya. Betul. Betul Pak? Baru keluar HGU. Oke. Itu BBU itu tadi. Iya. Banyu Bening Utama. Iya. Apakah HGU dari Banyu Bening Utama itu masih ada hamparan lain selain dari yang 3.792 hektar? Itu ada sebelahnya Palma 1. Palma 1. Iya. Nah, kita bicara Palma 1. Iya. Palma 1 itu dulunya lahan apa? Itu terus aja yang mulia, saya ambil kebun itu aku rugi besar. Karena lahan itu lahan gambut, Pak. Oh, lahan gambut. Ya. Siapa dulu yang menguasai? Berapa luasnya? Itu waktu pertama kita dapat SK percadangan itu 17.000. 17.000. Apa namanya tadi? PT apa? Palma 1. Palma 1. Kemudian kita periksa lagi dengan 10.230. Ntar dulu, awalnya 17.000. Ya. Itu dapat pencadangan juga? Iya. Awalnya? Bukan. Nah, itu dari bupati. Oh, dari bupati? Iya, dari Siapa bupatinya? Wah, saya nggak ingat ya. Karena Apakah ada tafsir? karena pengurus Tahun berapa? Tahun berapa? itu kalau Palma 1 itu tahun bentar ya Bang Mulia. Palma 1 seingat saya 2007. 2007. Iya. Kalau 2007 itu bupatinya ada Tamsir. Iya, iya. Ya, saya kayak itu tuh ada Tamsir yang sering dibalik. karena saya nggak soal perizinan saya kayak ikut tahu. Ya kalian itu ya kan di Malaysia juga gitu Pak. Iya. Oke lah. Itu PT Panca Agro Lestari. Ada lagi? Ada lagi Apa namanya? tadi Darsita Subur BBU. Udah ya? BBU kan sudah tadi. Udah semua udah. Udah semua sudah. Ya. Oke. Ya, yang tidak ada HGU-nya BBU ada. Yang punya HGU BBU 6.800. Iya, yang tidak. Dan non HGU 1.098 hektar. 1.098 hektar. Non HGU. Non HGU. Karena dulu Kenapa itu? itu PT-nya BBU itu adalah kita take over pada tahun 2000 baca dulu. Kita take over itu Tahun berapa? kalau nggak ingat saya 2007. 2007. Iya. Koper lagi dari PPK izin. Iya ya. Dari PPK izin atau dari Pemegang izin, pemegang PPK izin. izin. Berarti belum diolah itu. Belum. Sudah ada sawitnya apa
Belum. Mana? Waktu kita take over izin itu cukup luas, Pak. Luas. 10.000 ternyata. 10.000. Tapi kabut-kabut semua. Iya. Nah, akhirnya diambil, dimanfaatkan berapa? Cuman 1.098 hektar. 1.098 hektar. Iya, itu yang ditanami. Iya, ditanami. Yang lain tidak usah ditanami. Iya. Kalau ditanami merugi. Enggak Itu ya. ya, rugi. Oke lah. Itu kan sudah diceritakan semua. Iya. Sekarang dari luasan semuanya dari 5 PT ya berapa semua luasan? Berapa ribu hektar? HGU 15.593. Non HGU termasuk plasma 12.478. Total 28.071 hektar. 28.000. Ya, bukan 37, 28. 28. Iya. Yang 28 itu sudah ditanami sawit semua. Semua. Ya. Oke. Tadi kan ada bagian-bagian yang tidak dimanfaatkan. Iya. Ya seperti tadi lahan gambut yang percuma saja kata Bapak. Iya, betul. Itu ditanam itu juga tidak akan produktif. Iya. Karena itu rawa ya. gambut. Itu mungkin. Apakah itu semua di dalam penguasaan grup Palma 1? itu kita lepas. Bukan. Lepasnya gimana? Karena kalau saya ambil, aku nggak kuat bayar PBB. Pelepasannya kapan? Begitu. Kita tanpa pelepasan aja bayar PBB, ya. Gitu. Ya. Sudah begini di dalam awalnya kan 37.000 hektar. Ya, cuma 28.000 hektar itu apakah termasuk lahan yang tidak produktif itu tadi? Iya. Itu menurut SK pencadangan. iya. Ya. SK pencadangan maksudnya. Tapi lapangan kenyataan tidak. Ya. Di lapangan 28.000 Iya, cuma. 28.000. Betul. Betul. Itu yang penting. Jadi clear kan? Ya. Keterangan saudara karena memang dari keterangan tadi ada bagian-bagian yang tidak dimanfaatkan. Iya. Kayak seperti Iya. apa tadi yang 10.000 cuma dimanfaatkan 980 sekian, 994 Iya. hektar. Kemudian yang 17.000 jadinya 10.000. 10.000. Begitu kan? Iya, betul. Apakah di situ selisihnya itu? Iya. Iya. Lapangan. Itu. Iya. Oh ya, sudah. Itu kan? Iya. Kenapa kita mesti di situ? Karena kita bayar PBB. Ya, Mana kuat kalau kita kesalahan. Iya. PBB 17.000. Ya. PBB itu dibayar ke pemerintah Daerah tiap tahun. Iya, Kita bayar PBB juga cukup banyak. Ya, itulah PAD-nya Pak. Iya. Pendapatan asli daerah. Iya, betul. Betul Pak? Betul. Ya, kira. Kalau di suatu kabupaten itu banyak lahan sawit, Iya. kemudian ada HGU-nya, itu banyak. Jadi daerah yang bersangkutan bisa tidak perlu ada subsidi dari pemerintah pusat. Tidak bisa negara kemudian sendiri. Begitu Pak? Itu ayo yang mulai kita di situ termasuk pembayaran PBB yang terbesar. Ya, sama Pak. Waktu saya di Jambi juga gitu, Kabupaten Batanghari. Iya. PAD-nya itu sampai 1 miliar, 1 triliun lebih. Iya. Karena dari PBB perusahaan sawit itu. Iya. Betul Pak. Betul. Jadi plus ya, bukan minus daerahnya malah plus Pak. Iya. Begitu. Karena itu tadi dari PBB itu tadi. Iya, betul kan? Iya. Oke, jadi yang diurus sama Suheri Tirta itu IUP sama Kilo itu tadi itu tuh berapa perusahaan? Cuma Palma 1. Cuma Palma 1. Iya, yang take over. Oh, saya itu apa? Take over. Oke. Surya dan Madi tertawa. Dengar saya. Oke. Mana Tamsir? Pak Tamsir. Siap, Yang Mulia. Oke. Saudara sudah dengar keterangan dari Pak Surya Darmadi? Sudah dengar? Sudah, Yang Mulia. Oke, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Raja Tamsir. Dari perusahaan-perusahaan Duta Palma Group, ya, Ya, Yang Mulia. yang
Pak Surya dan Madi ini yang terletak di wilayah saudara, di mana saudara sebagai bupati, ya itu berapa perusahaan yang Bapak keluarkan izin lokasi sama izin usaha perkebunannya? Berapa perusahaan? Ada 4 perusahaan yang mulia. 4 perusahaan. Oke, coba sebutkan. Yang pertama perusahaan Banyu Bening Utama. Banyu Bening Utama. Itu dikeluarkan kapan? Tahun berapa? Tahun 2003 yang mulia. 2003. Banyu Bening Utama itu dikeluarkan tahun 2003. Itu yang mengeluarkan siapa, Pak? Artinya yang memohonkan siapa? Yang memohonkan izin lokasinya itu siapa? Yaitu Duta Padma waktu itu yang mulia. Iya, Duta Padma. Ingat saya. Banyu Bening Utama Duta Padma. Tidak benar. Ada akte jual beli. Nah, Saya take over. Iya, ya. Oke. Keterangan dari halo Pak, waktu itu saudara ngerti dah, tahu nggak saudara? Waktu izin lokasi dan izin usaha perkebunan saudara keluarkan itu, orang yang diberikan izin itu atau badan usaha yang diberikan izin itu sudah boleh mengolah lahan yang diberikan izin itu apa belum? Setahu saya belum yang mulia. Sudah itu Belum intinya. Sudah. Kenyataannya itu kan ada takeover. Siap. Ya. Siap. Ada takeover. Kemudian izinnya itu dibeli kepada orang pemegangnya. Kemudian langsung diolah itu. Tapi saudara tahu nggak itu izin usaha, izin lokasi dari izin usaha perkebunan itu ternyata dimanfaatkan, diolah itu tanah, sudah menjadi kebun sawit. Apakah itu di luar pengetahuan saudara sebagai bupati? Mohon izin yang mulia. Itu PT antaranya perusahaan Banyu Beras, maaf yang mulia. PT Sebrida Subur, PT Panca Agrolestari dan PT Palma 1 itu izinnya 2007 yang mulia. 2007, saudara sudah masih Mantap yang mulia. Iya. Jadi 2008 saya sudah lengser yang mulia. Iyalah, tapi kan saudara yang mengeluarkan izin itu. Saudara mengeluarkan. Izin sekali saya mau izin yang mulia. Ya. Sifat pada izin itu adalah merupakan persyaratan administrasi untuk perusahaan. Kalau sudah mengerti itu persyaratan administrasi dalam rangka untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan untuk menuju keluarnya hak guna usaha. Kan itu keterangan saudara tadi, betul? Siap yang mulia, betul yang mulia. Itu yang penting. Jadi saudara sampai 2007 saudara mengeluarkan, kemudian 2008 saudara sudah lengser dari Bupati Indragiri Hulu, betul ya? Iya, yang mulia. Betul ya? Seharusnya saudara Siap itu, yang mulia. saudara Siap yang mulia. masa jabatannya kapan sebetulnya habisnya itu definitifnya itu? Habisnya tahun berapa sebetulnya? 2008 itu. 2008 sudah habis. Ada izinnya 2010 yang mulia. Iya, masih ada 2 tahun lagi saudara tinggalkan Saya jabatan tahu. saudara jadi Ya. bupati. Yang digantikan oleh wakil saya waktu itu. Iya, karena saudara mencalonkan diri sebagai gubernur Riau, betul kan? Iya yang mulia, siap yang mulia. Ya, udah tahu ya. Oke. Jadi berapa PT yang saudara keluarkan izin lokasi sama izin usaha perkebunannya? Berapa PT di Palmado? Sebutkan saja. Yang pertama Banyu Bening Utama yang mulia itu. Yang sudah diterangkan tadi 2003. Ya, Terus terus. saya mau izin yang mulia. Ya. PT Banyu Bening Utama hanya IUP. Oh ya, ini. Ya. Ilau. Oke. Saya tidak melakukan ilau. Ya. Kemudian yang saya keluarkan izin ILO dengan IUP adalah Nah, pertama Sebrida Subur. Sebrida Subur. Terus. Yang kedua Panca
Ya, Panca Agrolestari tahun berapa Pak? Tahun berapa itu? Nah, putuslah juga itu. Sudah tunggu. Pencarian petani sama banyak yang utama. Apakah yang banyak yang utama yang pabrik itu yang tadi Bapak jelaskan belum ada izin pelepasan kawasan hutan? Di atasnya berdiri pabrik. Saya jelaskan ke Bapak bahwa kalau kita selamanya ini kalau sudah ada YUP sama izin lokasi itu setelah ada panitia itu otomatis HGU harus keluar. Kita nggak tahu dulu tata ruangan pusat sama daerah sama. Sekarang tata ruangan pusat sama daerah Itu tadi Bapak sudah jelaskan. Yang mau kutanyakan tadi itu, cuman apakah di atas lahan yang tadi Bapak bilang belum ada pelepasan kawasan hutan berdiri pabrik untuk PT Banyu Biru Utama? Saya tidak jelas bahwa kebun kita itu sebenarnya bukan kawasan hutan. Oke Pak, lanjut. Kalau nggak ada, Sudah selesai ya Pak. kita pabrik-pabrik kan ada izin, semua ada izin. Nah, oke, lanjut kita. Dari 5 pabrik itu yang dihasilkan itu Dua pabrik. 2 pabrik, oke. Yang dihasilkan dari 5 perusahaan perkebunan sama 2 pabrik itu apa saja sih? Ya CPO, CPO terus apa lagi? Cuma CPO doang. sama kernel. Kernel, CPO sama kernel. Oke. Terkait dengan 3 perusahaan yang tidak punya pabrik, apakah hasil sawitnya itu dimasukkan ke ini? Dia titik olah. Titik olah ke kan sama Ibu. Ya. Oke. Terus lanjut lagi terkait hasil yang diperoleh dari pengolahan sawit dari ketiga perusahaan itu, apakah bukan apa? Gimana sih mekanisme pengelolaan ruangnya itu Pak? Kalau dia udah titik olah, dia dapat minyak, dia jual sendiri. Dia jual sendiri. Berarti untuk pertama kali itu mulainya dimasuk ke Indragiri Hulu itu adalah melalui bencana amal tani. Bukan, Duta Palma. Oh, Duta Palma. Enggak, untuk Indragiri Hulu. Ini Indragiri Hulu itu tahun 90-an. tahun 90-an. Itu dalam Duta Palma. Bukan, Gentara Matani. Bencana Duta amal. Palma ini itu adalah Ya, makanya yang saya tanya tadi khusus yang di Indragiri Hulu. Iya. Berarti dari bencana amal tani, baru setelah itu masuk yang lain-lain seperti Banyu Bening, Sigarida, Palma 1 seperti Iya, itu. iya. Nah, sedangkan sebelumnya itu di luar Indragiri Hulu, Iya. mulai dari Duta Palma dan dari Doa Sentosa, Ciremai, gitu kan. Iya. Nah, untuk perkebunan saudara yang tadi mulai dari tahun 87. Nah, untuk di daerah di luar Indragiri Hulu itu ada HGU-nya. Ada HGU. Itu sejak kapan itu HGU-nya diterbitkan? Saya jelaskan. Kalau kita dapat SK pencadangan, itu kita langsung kerja, haknya 100% keluar. Ya, berarti untuk yang di luar ibu Ya. itu sudah punya HGU semua. Semua punya HGU. Punya HGU. Itu dari tahun 90-an itu sudah ada. Ya, sebelum reformasi. Berarti saudara untuk perkebunan yang lain di luar ibu, di Kalimantan itu semuanya ada HGU-nya. Tahu saudara bahwa ya ada diurus dan punya HGU-nya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk di Indragiri Hulu tadi kan total yang ada di Indragiri Hulu kan ada 5 perusahaan. Betul. Nah, jadi kalau kata saudara yang dipergunakan adalah 27 lebih kurang 27.000 hektar. 28.000 hektar yang dikelola. Nah, untuk yang 28.000 hektar tadi, ini sedikit mengulang, yang ada HGU-nya itu berapa hektar? 15.500. 15.000. 15.593. Nah, kemudian kan ada total 28.000. Ya, kemudian yang ada HGU-nya hanya 15.000. Ya, ini yang
sudah ditanami aja kan. Iya. Nah, kalau untuk yang kata saudara kan, saudara di sini ada untuk perkebunan yang ada di Indragiri Hulu, ya itu dasarnya selain HGU ada izin usaha dan izin lokasi. Nah, kalau untuk IUP dan ILO itu berapa total luas yang diperoleh dari IUP dan ILO? Itu adalah 12.478. Dan 3 perusahaan saya take over. Enggak, ya dari 3 walaupun ya take over kan akhirnya kan punya saudara di bawah Duta Palma. 12.000. Nah, yang saya tanya, iya di bawah Darmec Plantation. Di bawah Darmec Plantation ya ada Kencana Amal Tani, Banyu Bening Utama, PT Palma 1, Siberida Subur dan Panca Agro Lestari. Nah, yang saya tanyakan untuk IUP yang saudara peroleh dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu itu berapa total luasnya? Yang kalau dari IUP-nya dijumlahkan? Izin lokasi sama lapangan beda. Enggak, yang saya tanya. 12.478. Itu 12.000 untuk mana saja? Nah, saya jelaskan. Palma 1 saya yang ngurus permohonan itu 6.885. Itu luas lahan yang diusahakan. Nanti kita kasih inti 5.500, plasma 1.370. Ini 6.885 itu izin lokasinya. Isinya Nah, yang izin lokasinya berapa? 10.230. 10.230. Iya. Nah, kemudian berarti yang dikelola cuma 6.885. Ya. Nah, kalau untuk Kencana Amal Tani berapa izinnya? Yang dari izin baik itu ILO maupun itu IU. Kalau Kencana Amal Tani kita kan dari tahun 90-an. Jadi kita melah itu naik, potong sungai, potong jalan, potong perumahan, itu biasa lebih kurang 7%. Ya, Dari hari yang diperoleh dari izin berapa? Apa total 9.170? 9.000 ya, Kencana Amal. Ya, Tani. itu sudah HGU Pak. Soal izin saya, maaf Pak, izin saya 15.000. HGU-nya ada berapa untuk Kencana Amal Tani? 5384 sama 3792. 5384 sama 3792. 5384 Ya. sama 3792. Ya, yang 534 tahun 97. Oke. Yang 3792 tahun 2003. Nah, itu dikelola semua. Ya. Nah, kemudian untuk Banyu Bening Utama. Ya. Untuk Banyu Bening Utama dari itu yang dimiliki oleh Banyu Bening Utama itu apa? Banyu Bening Utama pemiliknya dulu adalah PT Ya, Banyu Bening Utama. Banyu Bening Utama itu apa aja? PT Banyu Bening Utama. Saya take over dulu PT Bertua Aneka Yasa. Ya, kemudian Waktu itu izinnya 10.000. ya. Tapi dia cuma tanam berapa ratus hektar, hampir Izinnya berapa? ada setahu saya 10.000. Ya. Ternyata di lapangan yang saya bisa kerja itu adalah 1.094 hektar. Banyu Bening Utama, saudara sempat mendapatkan izin lokasi ya? Ya, izin lokasi dulu punya izin lokasi PT Bertua Aneka Yasa Ya. 2004. Saya take over 2010 Pak. Ya, itu kan di tahun berapa? 2010. 2010. Izinnya 2004. Izinnya 2004. Nah, Banyu Bening Utama itu nama yang saudara kasih atau memang nama yang waktu saudara take over? Waktu take over namanya Bertua apa tadi? Bertua Aneka Yasa. Saudara, untuk lokasi yang saudara mengeluarkan IUP dan ILO dari perkara ini, ya perusahaan-perusahaan dari Duta Palma, saudara mengetahui bahwa lokasinya itu statusnya menurut TGHK waktu itu atau menurut tentang apa
Kementerian Kehutanan bahwa ini masuk ke dalam kawasan hutan. Bagaimana? Saudara tahu atau tidak? Siap yang benar. Saudara tahu nggak waktu itu pada saat penerbitan IUP dan ILO bahwa lokasi yang dimintakan izin oleh Duta Palma Group ini itu berada di atas kawasan hutan. Bagaimana? Silakan. Yang benar. Begini, masuknya permohonan dari perusahaan kepada bupati itu melalui register administrasi dan melalui dinas terkait, dan waktu itu masuknya ini saya mengadakan pertemuan dengan namanya yang dinas terkait harus tim 9. Tim 9 itu adalah terdiri dari dinas instansi yang terkait. Ada dinas kehutanan, ada dinas pertanahan, ada Pamdal, ada pertanahan, perkebunan, kemudian ada lagi dari Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum, dan ditambah dengan camat dan kepala desa setempat. Karena ini adalah sistemnya adalah sistem kemitraan. Jadi hasil dari para penelitian lapangan ini itu merekomendasikan bahwa itu pertama adalah lokasi yang diminta itu Suaranya mana? mohon maaf Pak Raja Tamsir, itu kebut dari Pak Raja Tamsirnya. Suaranya Tidak terdengar Pak. Itu ada tanda merah itu di layar. Kepencet itu. Nah, dihilangkan dulu. Pak Raja Tamsir, tolong dibantu. Oke, sudah. Nah, silakan dilanjutkan. Ulang lagi Pak. ya. Saya prosedurnya dulu Pak ya, saya ceritakan bahwa masuknya permohonan melalui registrasi administrasi kemudian langsung ke dinas yang bersangkutan, kemudian dilaporkan kepada saya bahwa ada permohonan yang masuk untuk permintaan ILO dan ILO. Jadi saya mengadakan pertemuan dengan ada namanya saya bentuk tim 9. Tim 9 tersebut disampaikan nggak bahwa berdasarkan peta TGHK lokasi yang dimintakan tersebut berada di atas kawasan hutan. Ya, begini yang mulia. Jadi ini penelitian di lapangan, ini di tim ini turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan lokasi. Nggak, biar cepat terdakwa. Jadi gini, kalau masalah lapangan itu kan dilakukan. Nah, kemudian kepada saudara terdakwa diberitahukan nggak bahwa hasil dari survei segala macam bahwa lokasi yang dimintakan berdasarkan peta TGHK itu berada di atas kawasan hutan. Itu tidak disampaikan kepada saya. Enggak. Makanya akan ditanyakan sama saudara saksi Ametre, mana apanya, mana telaah stafnya, mana hasil survei daripada tim yang saya turunkan, yang diturunkan. Dan ini tidak ada, dan cuma ada penjelasan kepada saya waktu itu laporan bahwa ini lokasi yang diminta adalah sudah sesuai dengan tata ruang, yaitu menurut PP nomor 10 Perda nomor 10 tahun 94 bahwa lokasi
lokasi yang diminta ini adalah lokasi APR. Jadi, iya. Nah, Jadi ada lokasi APR yang di situ dicantumkan untuk pengembangan perkebunan. Jadi di dalam apa juga saya jelaskan itu ya mulia. Di dalam izin kan ada dua. Pertama, saya wajibkan perusahaan penerima surat izin ini untuk melanjutkan izin, karena izin yang diberikan adalah merupakan rekomendasi dan kelengkapan administrasi. Jadi untuk itu, ya. jadi kalau Intinya saudara apa? Intinya aja. Intinya saudara mengetahui nggak pada saat itu bahwa lokasi yang dimintakan berdasarkan TGHK dan kemudian berdasarkan Menteri Kehutanan bahwa ini ada berada di atas kawasan hutan. tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saudara tahu selaku bupati, apakah saudara mengetahui kawasan hutan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu? Tidak tahu yang mulia. Saudara juga tidak tahu kawasan hutan yang ada di Indragiri Hulu. Setahu saya, sampai waktu saya menandatangani izin tersebut, itu belum ada ketetapan di Indragiri Hulu itu mengenai kawasan kehutanan oleh Menteri Kehutanan. Keterangan nomor 12 BAP tanggal 21 Juli. Ya, tadi saudara bantah, saudara tidak pernah ketemu dengan Suheri Tirta. Saudara juga membantah tidak pernah membentuk panitia 9 yang diketuai oleh Isnur Aminuddin Brada, Kadis Kalau tidak ada itu ya. saya mohon yang mulia, itu kalau tim 9 benar yang mulia. Ya itu. Dari iya siap yang itu benar, kalau tim membentuk tim 9 untuk penelitian ke lapangan benar yang mulia. Ya, saudara membantah saya tidak pernah ketemu berkoordinasi dengan terdakwa Surya Darmadi, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi keterangan saudara di poin nomor 12 ini kenapa? Kenapa berbeda? Apakah ini keterangan dibuat oleh penyidik dulu waktu memeriksa saudara atau bagaimana? Saya mohon itu Allah yang tahu yang mulia. Apa yang Allah yang tahu siapa yang saudara pernah tahu. menerangkan ini? Maka saya tidak pernah menyatakan itu yang mulia. Oh, tidak Maka pernah. saya minta waktu itu dari penyelidikan pertama yang mulia, kedua, ketiga saya mohon, saya minta didampingi pengacara saya. Tak boleh. Yang keempat baru dibenarkan yang mulia, dikasih karena salah tersangka. Ini tersangka ini. Nah, sebagai tersangka ini, ya. Jadi saudara nggak pernah menerangkan ini. Ini BAP ini nggak benar ini, saudara bantah ini. Saya tak pernah setelah apa tuh saya artinya pernah saya lihat. Ya, Tapi posisi saya tadi baca apa? yang mulia. Ya, jadi nggak benar ini. Yang keterangan nomor 12 tadi nggak Tidak benar. ingat yang mulia. Nggak benar. Tapi alasannya saudara bukan keterangan saudara gitu ya. Bukan Ya. keterangan saudara nih yang nomor 12 ini. Tidak tahu saya yang mulia. Udah, Terima kasih kepada yang mulia. ini tanda tangan saudara bukan di BAP tanggal Betul yang 20. mulia. Benar. Benar yang mulia. Makanya saya mohon yang mulia, karena Pak Surya Darmadi sendiri ada sekarang yang mulia. Mohon penjelasan beliau. Pernah tak beliau? Ya, nanti lah. Pernah tak dengan saya? Bukan yang ini tuh satu-satu. Ini Iya, keterangan iya, saudara sama. bukan. Ini tanda tangan saudara bukan. Dalam BAP tanggal 21 Juli. Keterangan Iya yang ini mulia. Berarti itu iya yang mulia. tanda tangan saudara. Sebelum ditandatangannya dibaca dulu enggak? Sebelum ditandatangannya Tidak dibaca yang mulia. baca. Suka-suka penyidik aja itu. Berarti
Apakah ini suka-suka penyidik aja kemudian saudara disuruh tanda tangan? Ini ada tanda tangan yang ditanyakan yang mulia. Iya, ini kan ada ini tanda tangannya. Penasihat hukumnya juga tanda tangan di sini, Pak. Pak Prabu tanda tangan di situ. Maka itu kemarin itu saya ngomong. Jupri Effendi ini tanda tangan juga, Pak. Saudara membantah tidak didampingi, ya ada tanda tangannya. Gimana sih Pak, konsisten aja? Yang mulia, Ya. yang mulia, Ya. itu yang didampingi oleh secara setempat. Hah? Saya mau yang mulia, Ya. itu didampingi oleh pengacara. Saya keempat kalinya yang mulia sudah menyatakan saya sebagai tersangka, baru saya mendengarkan ada pendamping pengacara. Iya, ini keterangan saudara sebagai tersangka nomor 12 yang tadi. Kemudian pada akhir berita acara ini pengacara saudara juga tanda tangan. Di mana itu? Nah, kalau saudara menarik lagi keterangannya, kalau ada alasan yang sah, nggak apa-apa. Tapi ini ada tanda tangan penasihat hukumnya juga. Mohon yang mulia, mohon yang mulia, Ya. ini juga penasihat hukum saya waktu saya diselidiki yang keempat kalinya sebagai tersangka, sudah sebagai tersangka, ini adil yang mulia. Mohon. Iya, ini benar. Ya, ini kan ada tanda tangannya juga, walaupun keempat kali lah alasan saudara keempat kali, tapi ternyata kan ada tanda tangannya penasihat hukumnya juga, gitu loh. Dan itu ada dalam berita acara ini. Ya. Ya, membantah itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Kalau tanggung-tanggung kayak gitu, saya Tidak ya, mulia. Iya. ya, terserah saudara, saudara bantah juga gak apa-apa, saudara benar kan juga gak apa-apa. Ya. Ya, benar. Kalau benar ya sudah. Ya. Benar. Benar itu. Benar yang mulia. Ya. Ya. Kapan mau di Seminggu aja. seminggu? Ya jangan lama-lama. Kan saya udah ingatkan. Tapi kantornya hari itu sebelum masuk bulan ini yang mulia. Oke, itu bisa seminggu. Kalau minggu ini bisa. Minggu tanggal 6 ya. Siap yang mulia. Betul ya. Tanggal 6. Di tanggal 6 rencananya seminggu kemudian tanggal 12. Oke. Gitu Pak. Kami juga mengikuti replik kami juga langsung pada saat PB-nya yang mulia. Ya. Untuk replik nanti pada saat PB-nya jadi tidak makan waktu. Ya sudah. Berarti kan tetap dengan tuntutannya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Pak Surya Darmadi itu juga mau cepat-cepat selesai aja lah, pusing. Ya Pak, ada selesai ya, itu sama aja. Ya Pak ya, cepat selesai. Oke, jaga kesehatan ya Pak ya. Terima kasih. Ya, sidang kita tunda seminggu kemudian, hari Senin lagi tanggal 6 ya, Februari 2023, acara tuntutan pidana Rokisito dari penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Saya sebut ini dari Kejaksaan Agung, bukan dari Kejaksaan Jakarta Pusat, dari Kejaksaan Agung, Jampitsus. Beliin apa itu? Oke, gitu ya Pak. Oke, itu ya Pak Raja Tamsir, jaga kesehatan, seminggu lagi sidang ya Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak, sama Pak. Minggu kemudian hadir. Jam 6, jam tanggal 6. Ya sekarang jam 6 lah, jam 10 lah. Ada yang mau sampaikan dari para penasihat hukum yang terhormat? Ada? Muhammad Al-Farisi. Cukup. Ya,
Berkisan maka cukup majelis cukup. Saya sebut nama orang ini dari Pak Rudi Tubianto